Dewan juri yang saya hormati, argumen yang diberikan tim pro antara lain adalah penggunaan influencer tidak ideal dalam sosialisasi pemerintah. Dasar-dasar argumen yang mereka berikan antara lain: 1. Influencer mudah menggiring opini masyarakat. Kedua, influencer terfokus ke masa banyak. Dan mereka juga bukan ahlinya. Ketiga, influencer merupakan peralihan tanggung jawab dari pemerintah. Dan jadi saya mati kami katakan tidak. Mengapa? Karena influencer dikenal oleh banyak orang. Dan kami yakin mereka dapat mempengaruhi banyak orang juga. Sehingga kebijakan yang diberikan kepada influencer bisa tersosialisasi dengan baik dan benar. Dewan juri yang saya hormati, kami menyanggah opini yang diberikan oleh tim pro. Yaitu, kami tidak setuju dengan mudahnya terenggiring opini masyarakat. Karena masyarakat zaman sekarang sudah lebih dulu memeriksa kembali informasi yang mereka terima. Hal ini juga merupakan kebijakan pemerintah di mana pemerintah meminta agar masyarakat memeriksa kebenaran apakah yang diberikan oleh influencer itu sudah benar atau berita hoax atau berita palsu. Kedua, kami tidak setuju dengan terfokus ke masa banyak dan mereka bukan ahlinya. Hal ini dikarenakan banyak influencer yang sudah menguasai bidangnya, seperti pada contohnya adalah Dr. Tirta yang menguasai bidang kesehatan dan juga Najwa Shihab yang sudah menguasai bidang politik dan juga hukum. Sehingga mereka bisa menyampaikan kebijakan secara objektif kepada masyarakat tanpa adanya unsur subjektif kepada pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat dan influencer atau pihak manapun. Ketiga, kami tidak setuju dengan peralihan tanggung jawab pemerintah kepada influencer. Hal ini dikarenakan karena influencer tetap menjaga sikap profesionalitasnya dan masyarakat dapat melihatnya secara langsung, sehingga mereka tidak hanya peralihan tanggung jawab dari pemerintah. Lalu apa yang kami inginkan? Yang kami inginkan adalah kami tetap mendukung penggunaan influencer agar mereka mensosialisasikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama dan juga mencari informasi dengan sulit. Serta masyarakat dapat menerima informasi lebih mudah karena influencer lebih dekat kepada masyarakat. Tujuan kami adalah kami ingin influencer tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan juga kami ingin masyarakat lebih menghargai langkah pemerintah yang diberikan oleh influencer. Disclaimer Dewan Juri yang saya hormati, kami tidak menyarankan penggunaan influencer pada kasus ini yang memiliki citra buruk di masyarakat seperti influencer yang terkena kasus narkoba, kasus pidana, dan juga kasus kejahatan lainnya. Hal-hal yang dapat kami buktikan adalah mengapa kami mendukung penggunaan influencer, bagaimana influencer baik untuk sosialisasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dan juga mengapa penggunaan influencer ini sangat eksklusif dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah. Kenapa kami mendukung penggunaan influencer? Karena influencer dikenal luas di masyarakat dan memiliki citra baik sehingga dapat mensosialisasikan kebijakan pemerintah dengan baik. Seperti contoh Dr. Rian Broto Osmoro yang mensosialisasikan COVID-19 pada awal pandemi COVID-19 di Indonesia, sehingga masyarakat lebih peduli dengan protokol kesehatan yang dilakukan pada saat itu. Bagaimana influencer baik untuk sosialisasi kebijakan di masyarakat. Dengan influencer, publik tidak sulit dalam menerima informasi yang dikeluarkan pemerintah, dikarenakan influencer lebih dekat. Dan juga setelah banyak yang menggunakan media sosial yang ada di masyarakat, influencer lebih dikenal luas. Apalagi masyarakat pasti sangat mengikuti tren dan juga informasi yang ada di internet, sehingga pemerintah menggunakan kesempatan ini untuk mensosialisasikan kebijakan yang mereka miliki melalui influencer atau orang-orang yang memiliki pengikut dan juga terkenal di internet dan juga media massa. Lalu apa kemungkinan terbaik menggunakan influencer dalam kebijakan sosialisasi di masyarakat? Kemungkinan terbaiknya adalah
kebijakan sukses disosialisasikan dikarenakan banyak masyarakat lebih paham. Seperti contoh saat penggunaan protokol kesehatan yang disosialisasikan oleh influencer. Lalu kemungkinan terburuknya adalah informasi tidak dapat disosialisasikan dengan baik dikarenakan adanya citra yang buruk oleh haters ataupun orang yang membenci influencer tersebut, sehingga informasi bisa dapat bersifat hoax. Seperti contoh, ketika seorang influencer memiliki haters, walaupun yang disampaikan benar, maka haters tersebut akan memberikan informasi yang tidak baik tentang apa yang disampaikan oleh influencer tersebut. Mengapa penggunaan influencer pada sosialisasi kebijakan cukup eksklusif? Karena influencer lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga ada jarak di antara masyarakat dan pemerintah yang membuat pemerintah tidak bisa langsung turun tangan. Maka influencer menjadi pihak ketiga memediasi antara kebijakan yang dibuat pemerintah dan juga masyarakat luas. Kesimpulannya adalah, kami tidak setuju dengan argumen tim pro tentang penggunaan influencer adalah langkah yang tepat untuk sosialisasi kebijakan tim pro. Kami tetap mendukung penggunaan influencer dalam mensosialisasikan kebijakan pemerintah saat ini. Sekian.